Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, alhamdulillah kembali lagi kita melanjutkan pelajaran kitab Lamhut Tarfi fi Fanis Sarf. Kitab terkait dengan ilmu tasrif, ilmu sorof karya Syekh Ahmad bin Syamlan. Kita sudah sampai di pembahasan sekarang ini, ittisal ad-dhamair bil fi'il. Bersambungnya dhamir dengan fi'il. Sebenarnya ini masuk di tasrif lugawi. Cuman kan antum tahu bersama bahwa dalam pembahasan kitab di Arab itu tidak ada tasrif. Yang ada adalah pembahasan apa? Qaedah dalam mentasrif. Kalau di Miftah, saya letakkan ini pembahasan di bab 3. Saya letakkan di pembahasan bab 3, yaitu di contoh tasrif. Nah, disinilah qaedah di dalam mentasrif fi'il dengan domir. Bagaimana cara antum tasrif fi'il doroba kalau bersambung dengan tu, ta, ti misalnya. Itu fi'il sahih salim. Gimana kalau fi'il mudha'af? Bagaimana kalau fi'il mahmud? Bagaimana kalau fi'il ajwab, fi'il mithal? Bagaimana caranya tasrif fi'il nakis? Bagaimana cara tasrif fi'il lafif? Nah, di sini. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala ittisalud dhamairi bil fi'li. Bersambungnya dhamir dengan fi'il. Ad-dhamair kisman. Sebelum kita bahas bersambungnya dhamir dengan fi'il, maka kita harus tahu dulu dhamir itu sendiri. Dhamir itu ada dua. Pertama sakinatun, ada dhamir sukun. Wa hiya aliful itsnain wa waul jamaah wa ya'ul muannatsatil mukhatabah. 3. Yaitu alif itsnain, alif yang menunjukkan atas 2. Waul jamaah, waw yang menunjukkan atas banyak. Wa ya'ul muannatsatil mukhatabah, dan ya menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Semua ini dhamir sukun. Yang berikutnya ada namanya dhamir mutaharrikatun, dhamir yang berharokat. Apa itu dhamir berharokat? Siapa saja? Wa hiya ta'ul fa'il, yaitu ta fa'il. Apakah dibaca ta, tu, ti? Yang penting dia ta fa'il. Ya kan? Kan kalau antum bilang gini, dorobta. Antum irob ta apa? Fa'il, dorobti. Fa'il, dorobtu. Fa'il, dorobtuma. Fa'il, dorobtum. Fa'il, dorobtunna. Begitu. Ini tabir yang paling ringkas. Ta fa'il. Karena semua ta itu dimanapun posisinya, itu fa'il. Mau tu, ti, ta. Iya, ta fa'il. Wana al-fa'ilin. Dan na yang menjadi fa'ilin. Fa'ilin untuk menunjukkan na ini banyak. Kami. Lebih dari satu orang. Na. Dan yang ketiga nun niswah. Jadi nun niswah na, dorob na. Kalau yang tadi dorob na. Berarti sama-sama 3 ini sebenarnya. Dhamir sukun itu ada 3. Alif, waw, ya. Dhamir berharokat juga ada 3. Ta, na, na. Paham gini? Berarti kalau antum simpulkan, berarti dhamir yang bersambung dengan fi'il itu 6. Ya kan? Alif, waw jamaah, ya. Ta, na, na. Iya kan? Dan dia terbagi 2. 6 itu terbagi 2. Ada yang berharokat dan ada yang Lihat rinciannya. Fasakinatu tadkhulu alal fi'lil madi ilal ya. Masya Allah. Semua dhamir sukun itu bisa masuk pada fi'il madi kecuali ya saja. Karena tidak ada ya muannatsatil mukhatabah yang masuk dalam tasrif fi'il madi. Coba antum lihat ya, saya contohkan gini. Kataba. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabna. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabtu, katabna. Ada ya? Tidak ada. Itu faedah. Artinya kalau antum dapat ya bersambung dengan fi'il madi, maka bukan ya muannatsatil mukhatabah. Pasti dia ya mutakallim. Misalnya antum dapat kata dorobani atau dorobtani. Ya apa di sini? Bukan ya muannatsatil mukhatabah. Ini ya yang lain. Jelas kan? Itu faedah, Masya Allah. Ya. Wal mutaharrika tadkhulu al madi biduni titna. Sementara dhamir yang berharokat
bisa masuk pada fi'il madhi tanpa terkecuali. Anda paham ini? Siapa tadi dhamir berharokat? Tafa'il, nafa'ilin, nun niswa. Semua itu ada pada madhi. Iya kan? Semua itu ada pada madhi. Berarti ada 5 dhamir yang bisa masuk pada fi'il madhi. 2 yang sukun, yaitu alif dan waw, dan 3 semuanya yang berharokat. Paham kan? Lihat berikutnya lagi. Wa ammal mudhari wal amr. Adapun pada fi'il mudhari dan amr, ini selalu digandengkan karena namanya fi'il mudhari diambil, fi'il amr diambil dari fi'il mudhari. Adapun mudhari dan amr, fatadkhulu alaihima ad-dhamairu sakinah kulluha. Maka masuk pada keduanya seluruh dhamir sukun. Jadi semua dhamir sukun bisa masuk pada mudhari dan amr. Betul kan? Ya, alif masuk nggak pada mudhari? Masuk. Waw, alif kan seperti yaktubani. Waw, yaktubuna. Ya, taktubina. Masuk. Semuanya. Wa minal mutaharrikah nunun niswati faqat. Dari dhamir yang berharokat itu hanya nun niswa saja. Jadi itu tidak ada nafa'ilin pada fi'il mudhari. Tidak ada tatuti yang masuk pada fi'il mudhari. Kebalikannya tadi. Artinya gini, kalau antum dapat na bersambung dengan fi'il mudhari, maka pastikan bukan dia dhamir yang berharokat yang menjadi tadi dhamir rofa. Nafa'ilin. Bukan. Nah yang dibilang gini, yaktubuna, yadribuna. Nah di sini adalah maf'ulun bi. Paham gak ini? Jelas kan? Bukan nafa'ilin, tapi na apa ini? Na maf'ul. Ya kan? Karena yadribuna di sini dia memukul kami. Anda paham kan? Karena tidak ada bersambung dengan ini. Ini Masya Allah. Hanya nun niswah. Yaktubna. Yaktubna. Ya kan? Jelas ini? Selesai. Ini kesimpulan umum dulu sebelum kita masuk semua di tasrif. Sekarang. Ma yahdutsu lil af'ali inda tisali ad-dhamairi biha. Apa yang terjadi terhadap fi'il ketika bersambung dengan dhamir. Ketika bersambung dengan dhamir. Kata beliau as-salim wal mahmuz. Pertama fi'il salim dan fi'il mahmuz. Langsung 2. La yahdutsu lahuma ayu taghayyirin sarfi. Tidak terjadi pada keduanya perubahan secara sorof apapun. Tidak ada. Illa ma yahdutsu min taghayyuri harakatil bina faqat. Kecuali apa yang terjadi berupa perubahan harokat mabninya saja. Wa huwa taghayyurun nahwi, dan dia adalah perubahan secara apa? Nahwu. Coba antum perhatikan. Kita tasrif kataba, fi'il salim. Coba antum perhatikan ya, saya tasrif. Kataba kataba katabu. Katabat katabata katabna. Katabta katabtuma katabtum. Katabti katabtuma katabtunna. Katabtu katabna. Ada nggak perubahan secara sorof? Maksudnya awal tengah? Enggak ada. Yang ada padanya perubahan secara nahwu. Yang mana di nahwu sudah kita jelaskan. Fi'il madhi itu kalau bersambung asalnya dia mabni di atas fathah. Kecuali bersambung dengan waw maka di dhammah. Dan kecuali bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik maka dia di sukun. Kan sudah selesai masalah, itu nahwu. Sama juga dengan fi'il mahmuz. Tahu fi'il mahmuz? Fi'il yang di dalam bangunan aslinya terdapat huruf hamzah. Misalnya qara'a. Saya tasrif. Qara'a qara'a qara'u, qara'at qara'ata qara'na, qara'ta qara'tuma qara'tum, qara'ti qara'tuma qara'tunna, qara'tu qara'na. Antum perhatikan itu. Ada nggak perubahan secara nahwu, secara sorof? Tidak ada sama sekali. Yang ada adalah perubahan secara apa? Nahwu. Apa artinya itu? Yaitu perubahan hanya pada huruf terakhir. Kita juga sudah kasih kaidah di nahwu. Iya kan? Kalau bersambung dengan waw di dhammah, kalau bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik maka di sukun. Selain itu maka di fathah. Dipahami? Jadi beliau di sini Masya Allah. Karena itu urusannya nahwu, di nahwu. Sekarang,
Ini yang masalah al-mudha'af. Tahu fi'il mudha'af? Fi'il mudha'af ini fi'il sahih atau mutal? Sahih. Cuman dia bedanya ada 2 huruf sejenis di dalam bangunannya. Wa qisman, dia terbagi 2. Mudha'af sulasi wa maziduhu. Ada mudha'af sulasi dan tambahan-tambahannya. Wa mudha'af rubai, dan ada mudha'af rubai. Fa amma mudha'af rubai, adapun mudha'af rubai, fala yahdutsu lahu syai'un kasalim, maka tidak terjadi apapun padanya seperti fi'il salim. Coba lihat ya, zalzala. Zalzala. Lihat ana tasrif zalzala. Zalzala zalzala zalzalu. Zalzalat zalzalata zalzalna. Zalzalta zalzaltuma zalzaltum. Zalzalti zalzaltuma zalzaltuma. Zalzaltunna. Zalzaltu zalzalna. Ada perubahan secara nahwu? Secara sorof? Tidak ada. Yang ada secara nahwu seperti fi'il salim. Paham mudha'af rubai? Yang masalah sekarang yang mudha'af sulasi. Wa amma mudha'af sulasi wa mazidu. Adapun mudha'af sulasi dan tambahannya, maka fa in kana madiyan falahu halatan. Kalau dia fi'il madi, maka dia memiliki 2 keadaan. Perhatikan keadaannya ini. Pertama, wujubul idgham. Wajib diidgham. Misalnya madda, marra, rodda, farra. Wajib seperti itu. Kapan? Perhatikan ini posisinya. Wadzalika idza lam yattasil bihi dhamiru raf'in mutaharrik. Demikian itu kalau tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' tadi ada berapa? Ada berapa? 3. Fa'il, nafa'ilin, nun niswah. Selama tidak ada 3 orang ini, wajib antum idgham. Tidak boleh yang lain. Misalnya, madda, madda, maddu. Lihat. Maddat, maddata. Kan taknya bukan tafa'il. Maddata, terus madadana. Kenapa kita buka? Karena ini nun niswah, dhamir rafa' mutaharrik. Jadi wajib idgham selain tafa'il, nafa'ilin sama nun niswah. Perhatikan baik-baik ini. Ini kaidah. Nah, rodda, rodda, roddu, roddat, istaroddat, istarodda. Yang kedua, wujubul fak. Wajib dibuka. Wajib dibuka. Iya. Apa yang dibuka? Idghamnya. Kapan? Mudah. Lawannya yang tadi. Idza tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrik. Kalau bersambung dengannya dhamir rafa' apa? Mutaharrik. Nah, rodatta, rodatna, istarot, istardatu, istardatna. Paham? Artinya ini kan masalahnya kan di Arab tidak tasrif lengkap seperti kita. Itu kita saja yang ini. Mereka cuma pasang kaidah saja. Jadi kalau antum tasrif gini. Rodda, rodda, roddu. Roddat, roddata, rodadana. Rodatta, rodattuma, rodattum. Rodatti, rodattuma, rodattunna. Rodattu, rodatna. Kita yang tasrif lengkap seperti itu. Artinya ini cuma dikasih kaidah antum. Kalau bukan dhamir rafa' mutaharrik, maka silakan diidgham. Kalau dhamir rafa' mutaharrik, maka wajib antum buka apa? Idgham. 2. Sudah paham? Selesai? Sudah? Jelas ini? Kemudian berikutnya. Wa in kana mudhari'an falahu salatah halat. Kalau dia fi'il mudhari, maka ada 3 keadaan. Sebenarnya cuma 2. Cuma 2 keadaan saja. Tapi di sini belum bahas 1 keadaan yang di nahwu. 2 saja. Seperti tadi. Namanya fi'il mudhari, 2 keadaan. Persis seperti madi. Kalau dia bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik, wajib dibuka. Tidak bersama dengan dhamir mutaharrik, rafa' mutaharrik, maka idgham. Lihat, contoh dulu ya sebelum kita baca. Yamuddu, yamuddu, yamuddani, yamudduna dalam tasrif kita. Yamuddu, yamuddani, yamudduna. Dan ingat, dhamir rafa' mutaharrik yang bersama dengan fi'il mudhari hanya siapa?
nun niswa. Berarti antum sebenarnya bisa jadi bilang semuanya di idgham tidak dibuka kecuali bersambung dengan nun niswa. Lihat ini. Yamuddu yamuddani yamudduna. Tamuddu tamuddani yamdudna. Kenapa dibuka? Nun niswa. Kembali lagi setelahnya. Tamuddu tamuddani tamudduna. Tamuddina tamuddani tamdudna. Kenapa dibuka? Nun niswa lagi. Amuddu namuddu. Dipahami? Berarti satu keadaan yang dia dibuka. Yaitu hanya nun niswa. Paham kan? Sebenarnya seperti itu. Lihat. Pertama. Wujubul idgham. Wajib idgham. Kapan? Idza lam yattasil bihi dhamiru raf'in mutaharrik. Walam yujzam bisukun. Ini yang belum tambah. Belum tambah yang nahwu. Ini yang wajib idgham. Kalau tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Dan tidak dijazm dengan sukun. Anda pahamin? Jadi belum tambahkan apa? Dari sisi apa? Nahwu. Supaya sekaligus. Nah, Zaidun yamuddul habl. Yamudduna yamuddani tamuddina. Lihat. Pertama, yang kedua, wujubul fak. Sebenarnya itu tadi wujubul idgham ada alifnya ya di awal. Kurang dicetakkan. Ada A. Ini kan langsung ba. Paham ya? Dicetakkan Pak Sunar ada? Oh sama ya. Iya. Yeah. Saya kira ada cetakan antum. Iya. Yeah. Jadi ini ba wujubul fak. Antum tentunya sudah paham, sudah tahu kapan wajib dibuka. Idza tasala bihi dhamir raf'in mutaharrik wa hiya nunun niswah. Fakot kalau bersama dengan dhamir rafa mutaharrik yaitu siapa? Nun niswah saja, karena hanya nun niswah lah yang bersambung dengan dia. Contoh yamdudna. Jelas ini? Jelas ini? Selesai. Yang ketiga, jawazul idgham wal fak. Boleh diidgham dan boleh tidak. Kapan? Idza kana majzuman bisukun. Ini tidak ada dalam tasrif. Kan orang kalau tasrif itu tidak pakai jazm. Susahnya itu. Lam yaktub, lam yaktuba, lam yaktubu. Iya kan? Kalau orang tasrif tidak pakai apa? Jazm. Cuman kalau dibaca kitab ada kan begitu. Ini boleh antum idgham, boleh juga antum buka idghamnya. Contoh, nah lam yamudda walam yamdud. Jadi boleh buka, boleh juga apa? Tidak dibuka. Jelas kan? Jelas kan? Selesai fi'il mudhari. Wa in kana fi'lu amrin. Ya, kalau fi'il amr gimana? Ya namanya fi'il amr antum ambil dari mana? Dari mana? Otomatis sama. Otomatis sama. Makanya belum bilang fafihi halatul mudhari salat. Maka padanya keadaan fi'il mudhari yang 3 tadi itu sama. Iya, karena di pembahasan nahwu mabninya fi'il amr di atas apa fi'il mudhari dijazm. Anda paham ini? Sama persis. Pertama wujubul idgham. Pertama wajib idgham. Idza tasala bihi dhamir rafa sakinah. Belum bahasakan dengan bahasa lain. Kalau bersambung dengannya dhamir rafa yang sukun. Karena kalau bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat wajib dibuka. Siapa ini dhamir rafa yang sukun di sini? Alif, waw, ya. Kan dhamir rafa sukun semuanya bisa masuk pada fi'il mudhari dan fi'il amr. Lihat, nah contoh. Muddu, mudda, muddi. Anda paham ini? Semuanya itu dhamir rafa yang sukun. Yang kedua wujubul fak. Wajib dibuka. Kapan? Idza tasala bihi nunun niswah. Belum tak bilang lagi kalau bersama dengan dhamir rafa. Kenapa? Yang berharokat. Kenapa? Karena memang satu saja. Langsung saja bilang kalau bersama dengan nun niswah. Yang mana nun niswah ini adalah dhamir rafa mutaharrik. Nah, umdudna. Paham? Jelas? Umduduna. Kemudian yang ketiga, jawazul wajhain. Boleh dua. Kapan? Idza kana mabniyan ala sukun. Kalau dia mabni di atas sukun yang tadi, tempat yang dia dijazm dengan sukun tadi. Paham ini? Yang umdud sama tadi lam yamdud sama
Tadi lam yamudda, yang tadi di atas. Paham ini? Nah, contoh mudda, ini tadi lam yamudda. Sama umdud yang yamdud. Anda paham itu? Itu satu tempat itu. Satu tempat itu. Terus berikutnya untuk terakhir. Insyaallah besok lagi lanjutannya itu. Jim yang ketiga. Al-mithal. Fi'il mithal. Apa itu fi'il mithal? Sahih atau mu'tal? Mu'tal. Mana huruf ilahnya di mana? Di fa fi'ilnya. Kata beliau, wa huwa kas-sahih. Fi'il mithal dalam tasrifnya seperti fi'il sahih salim. Langsung saja. Dia seperti fi'il sahih. Sahih salim. Coba tasrif walada. Walada walada, waladu. Terus waladat waladata, walatna. Terus walatta walattuma, walattum, walatti walattuma, walattunna, walattu. Ada masalah? Tidak ada masalahnya dia. Seperti sahih. Paham ya? Wal ajwaf wa huwa kal ati. Afil ajwaf ada masalahnya. Insyaallah kita akhirkan besok. Alhamdulillah. Subhanakallahumma